Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1001 sangat menyenangkan untuk membelai kucing permata dan berlari 3. Kucing permata segera panik, karena negara melarang makhluk hidup di atas tingkat penguasa untuk melepaskan aura mereka secara acak di tempat non-pertempuran di kota. Pada saat ini, mungkin membuat beberapa asosiasi merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Agar tidak menimbulkan kekacauan di berbagai kota, kucing permata sangat ketakutan sehingga buru-buru menahan kekuatannya dan menyelinap kembali ke ruang alternatif dengan sedih. Itu secara spasial melompat ke Villa Siyu. Pada saat yang sama, komunikator Siyu segera terdengar. Dari markas asosiasi, Presiden Lin. Siyu, apa yang terjadi di Pingcheng? Anda berada di Pingcheng, kan? Itu mencapai markas begitu cepat, di sampingnya, kucing permata melebarkan matanya dan berbisik. Tidak apa, saya baru saja memberikan kristal warisan dari cahaya surgawi 9 warna kepada wali, Guru Ying. Itu baru saja menerobos. Di sisi lain, ekspresi Presiden Lin menjadi dingin. Kamu benar-benar memberikan kristal warisan dari cahaya surgawi 9 warna kepada wali Ying. Pikiran pertama Presiden Lin adalah bahwa itu adalah kerugian besar. Pikiran keduanya adalah melupakannya. Bagaimanapun, itu milik Siyu. Terserah Siyu untuk memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Penjaga Ying juga merupakan bagian dari Dong Huang. Pada saat yang sama, Presiden Lin terkejut dengan kemurahan hati Siyu. Ini adalah warisan yang bisa dikatakan sebagai sumber daya tingkat dewa. Dia benar-benar memberikannya begitu saja. Bagus kalau tidak ada lagi yang terjadi. Sepertinya perolehan Guru Ying cukup bagus. Selamat untuknya untukku. Juga, bagaimana istirahatmu? Saya hampir pulih dari pemulihan saya. Presiden Lin, apakah Anda memiliki misi? Tidak, aku hanya ingin bertanya apa pendapatmu tentang kompetisi dunia berikutnya. Apakah Anda mendapatkan informasi yang relevan tentang turnamen dunia berikutnya dan informasi lebih lanjut tentang kebangkitan mythical dari pohon dunia? Siyu berkata, tidak. Pohon dunia juga tidak yakin dengan waktu kompetisi berikutnya. Begitukah? Presiden Lin berpikir keras dan berkata, tapi omong-omong, apakah Anda mengatakan saat itu bahwa Anda ingin menukar sumber daya lain untuk mutiara jiwa dari konferensi arkeologi? Petik 2. Apakah kamu sudah memikirkan tentang sumber daya apa yang akan ditukar? Ya, kata Siyu. Saya ingin mengubah sumber daya, tajam, logam stats. Tetapi setelah kembali, saya mencari di bank sumber daya dan tidak menemukan sesuatu yang cocok. Ini, di sisi lain, Presiden Lin berkata, saat ini, Dong Huang memang tidak memiliki sumber daya elemen logam yang serupa. Petik 2. Tapi tunggu sebentar, saya dapat melihat apakah saya dapat membelinya dari negara lain. Sebenarnya tidak perlu terburu-buru. Jika Anda juga tidak memilikinya, lupakan saja. Siyu terkekeh. Kebetulan aku punya tujuan juga. Oh, Presiden Lin tertegun. Katakan padaku, aku akan melihat apakah Dong Huang bisa membantumu mendapatkannya. Informasi yang saya temukan di Indeks Biro Intelijen tampaknya ada bahan logam tingkat dewa yang cocok di reruntuhan bangsa kuno pedang surgawi. Aku menyukai yang itu. Saya merasa ini lebih baik daripada sumber daya legendaris. Presiden Lin, apa? Bangsa kuno pedang surgawi adalah negara pulau. Manusia di dalamnya mirip dengan bangsa rubah langit. Itu adalah ras terbesar kedua, faksi totem tingkat setengah dewa. Itu di perbatasan antara timur dan barat. Karena dipukuli dengan sangat buruk oleh Dong Huang dan 7 pulau dalam pertempuran totem terakhir, itu telah diasingkan sepanjang tahun. Selain itu, karena situasi nasional, seperti Dragon Palace City, tidak menanggapi kompetisi dunia ini. Mekanisme reruntuhan negara ini adalah cobaan dan warisan. Itu tentu saja merupakan tempat yang penting. Siyu telah mengincar tempat ini. Dia menyesal mengirim mata-mata ke sini untuk mengumpulkan informasi. Ini langsung mengaitkan Siyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden Lin berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Siyu berkata, batuk. Siyu ingin menemukan sumber daya logam, tetapi dia sebenarnya bersiap untuk memberikannya kepada Qitong sebagai bahan evolusi. Setelah dia mengajarkan inkarnasi jiwa Qitong, setiap klon dapat dibudidayakan secara individual dan membutuhkan banyak sumber daya kultivasi.
Ide Siyu adalah untuk mengasuh tiruan Qitong sesuai dengan pola 4 pedang pembantai abadi. Pedang pembunuh abadi memiliki perubahan tanpa akhir. Siyu berencana untuk menggunakan sumber daya spasial, Heart Flame dan Spiritual Fragment, untuk merawatnya. Ditambah dengan sumber daya spasial lainnya, dia akan berspesialisasi dalam keterampilan susunan di masa depan. Lampu merah muncul di mana-mana di pedang perangkap abadi. Siyu berencana untuk mengolahnya menjadi pedang elemen api. Pedang pembunuh abadi mewakili kematian. Siyu berencana membiarkannya berspesialisasi dalam kekuatan undead. Adapun pedang pembunuh abadi terakhir, itu mewakili minat. Itu pasti membutuhkan sumber daya elemen logam. Siyu ingat bahwa dia masih memiliki Life Flame yang dapat membantu undead membentuk entitas mereka. Dia tidak bisa tidak berpikir untuk mengubah klon menjadi pedang abadi tajam berelemen logam. Sebagai roh pedang, secara alami ia harus memiliki pedang fisik untuk memilikinya guna menampilkan kekuatan terkuatnya. Tujuan pertama Siyu adalah logam tingkat dewa dari negara totem ini. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, itu tergantung pada apakah Dong Huang bisa menemukan yang cocok. Jika tidak, dia akan membiarkan Eleven membuatnya. Namun, meskipun ciptaan Eleven tidak buruk, itu lebih rendah dari sumber daya legendaris, apalagi sumber daya tingkat dewa. Siyu merasa jika itu berevolusi dan tidak cukup kuat, potensi rasnya pasti tidak bisa mengejar Eleven dan yang lainnya. Itu masih besi meteor elemen logam tingkat dewa yang legendaris yang tampak harum. Jika diberikan kepada Qitong untuk berevolusi, mungkin bisa berevolusi menjadi mythical rache. Bukankah informasinya mengatakan bahwa kehancuran bangsa kuno pedang surgawi ini juga merupakan kehancuran percobaan? Selain itu, bangsa kuno pedang surgawi membukanya untuk para jenius dari berbagai faksi besar di negara ini setiap tahun. Jadi saya ingin pergi dan melihat-lihat dan melihat apakah saya dapat berpartisipasi. Aku akan mengambil sumber daya tingkat dewa di dalamnya. Catatan di dalamnya cukup komprehensif. Kehancuran ini hanya menguji bakat Sword Dao sang kandidat. Saya merasa bahwa kita dapat mencobanya. Bab 1002 sangat menyenangkan mengelus kucing permata dan berlari 4. Apakah itu masalahnya? Presiden Lin tidak bisa tidak mengatakannya. Anda baru saja menjadi terkenal di turnamen dunia, dan Anda akan pergi ke wilayah demigod. Siyu berkata, aku bisa menggunakan bakat kontrolku untuk mengubah wujudku. Selama saya menyusup ke faksi besar, mendapatkan tempat partisipasi, dan berhasil memasuki reruntuhan, apapun hasilnya, saya dapat langsung meninggalkan negara itu dengan reruntuhan Laut Biru. Presiden Lin, jangan khawatir. Saya sudah menembus ke level legenda dan akan memiliki seluruh tim tuan. Saya pasti harus mencerna warisan turnamen dunia dan memiliki kekuatan yang cukup sebelum pergi. Aku tidak akan bergerak untuk saat ini. Siyu berencana untuk menunggu sampai semua tuan hampir menyatukan keterampilan mereka dan ruang penjinakan binatang kedua hampir dibuka sebelum pergi. Lagi pula, keterampilan Qitong belum diajarkan, jadi apa terburu-buru untuk memelihara sumber daya. Presiden Lin tertegun. Dia sudah menembus ke level legenda. Biarkan aku berpikir. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Memang, Siyu bukan lagi anak yang masih membutuhkan perlindungan. Dengan kekuatan Siyu, dia mungkin cukup baik untuk terus menempati peringkat 5 besar di Dong Huang. Dalam situasi ini, selain kemampuan teleportasi bak dari reruntuhan Laut Biru, Siyu belum tentu tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menghadapi setengah dewa. Pada akhirnya, Presiden Lin menyerah membujuknya dan berkata, kalau begitu pilih 2 sumber daya legendaris lainnya dari bank sumber daya untuk meningkatkan kekuatanmu. Selain itu, jika Anda ingin meninggalkan negara itu, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Tidak masalah, kata Siyu. Tidak mungkin, kamu akan keluar untuk bermain lagi. Kucing permata, yang baru saja menerobos, menatap Siyu dengan gugup. Apa yang baru saja dikatakannya? Selama Siyu tidak membiarkannya melawan setengah dewa, semuanya baik-baik saja. Tapi mengapa Siyu pergi ke wilayah setengah dewa untuk membuat kekacauan di reruntuhan dalam sekejap mata? Guru Ying, kamu mau pergi juga? Kata Siyu. Aku, bisa pergi juga. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa dengan mudah melindungimu di bawah level dewa, kata kucing permata sambil menghela nafas panjang. Sebenarnya aku bisa pergi sendiri. Guru kucing,
Bantu saya melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Si Yu terkekeh. Dia mengeluarkan 3 benda, cincin reruntuhan, gelang reruntuhan, dan kontrol talent bed. Kucing permata tertegun. Apa? Cincin kehancuran ini milik Biro 11. Aku tidak membutuhkannya lagi. Bantu saya memberikannya kepada kepala sekolah Feng. Ini adalah reruntuhan tanaman yang sebelumnya digunakan baby ginseng untuk bertani. Sudah ada banyak tanaman seperti buah phoenix, buah reinkarnasi, dan buah hati jiwa, tetapi sekarang, karena ruang penjinakan binatangnya yang diberkati oleh pohon dunia mencapai level 7, ini tidak lagi diperlukan. Lebih baik bertani langsung di Beastaming Space miliknya. Sudah waktunya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Untuk manik kontrol bakat ini, aku tidak membutuhkannya lagi. Serahkan pada Senior Lu. Sekarang si Yu telah membangunkan bakat kontrolnya, ini tidak berguna. Dia berharap Senior Lu dapat mengandalkan ini untuk mengembangkan kemampuan yang mirip dengan domain pikiran. Jika tidak ada kemajuan, dia akan memberikannya kepada Senior Whitebrook untuk melihat apakah dia dapat mengembangkan bakat fusi terbaik. Singkatnya, ada banyak kegunaan. Berkat dari turnamen dunia berikutnya bergantung pada mereka. Adapun cincin kehancuran ini, berikan juga kepada Senior Lu. Biarkan dia memberikannya kepada Fang Lan saat dia bebas dan biarkan dia menggunakannya di Biro 11. Itu dia. Kucing permata tertegun. Ia mengira itu adalah sesuatu yang besar, tetapi ternyata itu adalah pengiriman. Tidak ada pengiriman. Brengsek. Apa lagi yang bisa diberikan? Kata kucing permata. Ada satu hal lagi yang harus kamu jaga dengan baik. Si Yu terkekeh dan berkata, bantu aku mengirim tulang naga Raja Iblis ke Ibu Naga di kota Istana Naga dan katakan bahwa itu adalah pengembalian investasi terakhirnya. Kucing permata. Tulang naga Raja Iblis. Materi evolusi tingkat dewa itu. Investasi apa? Saya ingin berinvestasi juga, katanya segera. Pergi. Bukankah aku sudah memberimu kristal legendaris dari cahaya surgawi 9 warna? Ini adalah hadiah untuk berterima kasih kepada Guru Ying. Apa lagi yang kamu mau? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kucing permata menyeringai. Yah, lumayan, sangat berbakti. Omong-omong, Guru Ying, lihat, piring terbang. Kucing permata itu tertegun dan segera menoleh keluar jendela. Pada saat berikutnya, rasanya Si Yu menggosok tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Si Yu hampir lupa. Dia belum mereplikasi cahaya surgawi 9 warna dan segera mengoperasikannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kucing permata itu tiba-tiba berbalik dan menatap Si Yu, yang telah pergi, dengan sangat marah. Bocah, apa yang kamu lakukan? Bab, target 1003, Negara Pedang Surgawi. Setelah Si Yu berhasil mereplikasi cahaya surgawi 9 warna dari kucing permata itu sangat marah. Berani. Apakah dia tidak tahu apa artinya menghormati tuannya? Meskipun kumpulan kucing mereka telah dikirim ke Universitas Ibu Kota Kuno sebagai hewan peliharaan untuk dipelihara oleh para guru dan siswa, apa identitasnya sekarang? Itu marah. Kucing permata itu melihat ke bawah ke cincin reruntuhan, gelang reruntuhan, dan talent bed yang Si Yu lempar dan menjadi marah. Orang ini, itu tidak akan memberikan untuknya lagi. Namun, yang mengejutkan, Si Yu tiba-tiba merangkak kembali dari ruang reruntuhan dengan ekspresi tenang. Kucing permata, Guru Ying, ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Kucing permata, setelah Anda selesai dengan hal-hal ini, jika Anda bebas, bantu saya pergi ke Inatela untuk melihatnya. Banteng emas dewa kuno itu masih berhutang hadiah padaku. Si Yu juga marah. Jika Inatela tidak membukanya, tunggu sebentar lagi. Jika terbuka, pergi dan lihat apakah pohon dunia dan dewa banteng emas kuno sudah bangun. Jika terbangun, bantu aku mendesak hutang dan beri tahu aku. Kucing permata, jika utangnya mendesak, aku akan memberimu bagian. Kamu bisa melepaskan tiruanmu. Dengan kekuatan Guru Ying saat ini, seharusnya tidak sulit dilakukan. Kucing permata, Deal, mendesah. Si Yu menghela nafas. Jika Dewa Kuno Banteng Emas dapat bangkit dalam waktu singkat dan mendapatkan sumber daya elemen logam tingkat dewa yang dibutuhkannya, Si Yu tidak berencana pergi ke negara totem untuk bermain. Meskipun dia memang tertarik pada reruntuhan dan sumber daya, bagaimanapun juga ada risikonya. Tentu saja,
Siyu merasa bahwa alasan terbesar mengapa dia pergi bersenang-senang mungkin masih karena dia tidak bisa tinggal. Dia bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan kali ini. Siyu dan kucing permata dengan senang hati membuat keputusan untuk menyakiti klon mereka dan menjaga pulau itu. Kemudian, Siyu terus membuat kekacauan di bank sumber daya Donghuang. Setelah dia menyerahkan sumber daya tingkat dewa, Mutiara Jiwa, Presiden Lin memilih untuk membiarkannya dengan santai memilih dua sumber daya legendaris untuk memperkuat kekuatannya. Presiden Lin seharusnya mengatakannya dengan santai karena dia tahu bahwa Siyu benar-benar tidak kekurangan sumber daya saat ini. Namun, Siyu masih melihatnya dengan serius. Dia berencana untuk memilih sumber daya legendaris untuk digunakan Susu dan Ling untuk menerobos ke tingkat penguasa. Pada akhirnya, Siyu memilih dua sumber daya legendaris yang relatif sederhana dengan efek paling umum untuk Susu dan Ling. Kristal energi es dan angin tingkat 9. Mereka semua adalah sumber daya tipe penguatan murni yang dapat meningkatkan energi stat seseorang. Bukannya dia tidak menginginkan yang lebih baik, tetapi tidak ada yang lebih cocok. Baru-baru ini, konsumsi sumber daya tingkat tinggi di Donghuang menjadi sangat serius. Sebagian besar sumber daya legendaris yang lebih berharga ada di tangan individu, dan tidak banyak pilihan tersisa di bank sumber daya nasional. Namun, meskipun kedua sumber daya ini adalah dasar, mereka cukup untuk memperkuat hewan peliharaan tingkat raja dan tingkat penguasa. Itu bisa dengan mudah memperkuat raja ke tingkat penguasa dan memperkuat penguasa biasa menjadi penguasa terkemuka. Setelah melamar, Siyu menunggu petugas mengirimkannya ke pintunya. Selanjutnya, aku akan terus bekerja lembur. Di dekat jendela, angin bertiup masuk, membuat rambut Siyu bergoyang berantakan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk kembali ke reruntuhan dengan ekspresi tegas. 2 bulan kemudian. Dalam 2 bulan terakhir, Siyu telah menginvestasikan semua poinnya dalam skill fusion. Bahkan jika itu meditasi, tidak butuh banyak waktu untuk melakukannya. Itu bergantung pada paket EXP otomatis Little Purple. Dalam 2 bulan terakhir, ada banyak hal, tapi Siyu pada dasarnya tidak banyak berpartisipasi. Pada pesta perayaan turnamen dunia, dia hanya makan dan minum dengan senior Lu dan wajah-wajah akrab lainnya. Dia bahkan tidak muncul ketika faksi setengah dewa seperti Laut Tak Berujung dan Laut Hantu datang untuk membentuk aliansi. Dia menyerahkan semuanya kepada Presiden Lin dan yang lainnya untuk ditangani. Ada juga banyak hal lain yang berhubungan dengan Siyu. Di permukaan, Donghuang mengadakan festival baru, Festival Naga Hijau. Setelah turnamen dunia berakhir, negara tidak secara langsung mengatakan bahwa Siyu telah membudidayakan naga hijau. Sebaliknya, itu berencana untuk secara halus membangkitkan kepercayaan orang pada naga hijau. Oleh karena itu, selain beberapa petinggi dan penonton turnamen dunia, tidak banyak penjinak hewan biasa yang tahu bahwa Siyu telah membudidayakan naga hijau. Lebih baik mempertahankan perasaan misterius dan mulia terhadap dewa yang mereka percayai. Selain itu, Liga Nasional baru berakhir. Karena Siyu tidak berpartisipasi, Universitas Ibu Kota Kuno tidak bisa mendapatkan tempat pertama dengan hasil mereka kali ini, tetapi mereka juga berada di peringkat 3 besar. Nama jenius Fuxian Chang, yang mengendalikan naga laut, menyebar. Dalam turnamen seni bela diri perekrutan Donghuang, tentara binatang pertempuran 9 Li yang dipimpin oleh Lin Xiuzu juga memperoleh tempat pertama di seluruh turnamen seni bela diri tentara baru. Tujuan mereka selanjutnya adalah untuk menantang tentara bintang Yexing. Di pihak Dragon Palace City, Dragon Mother, yang telah memperoleh sumber daya tingkat dewa, bahkan berevolusi menjadi Frost Demon Dragon. Sama seperti kucing permata, dia bercampur dengan kekuatan totem kelas atas dan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat dewa, menjadi tiran di kota Istana Naga. Ibu Naga yang tersentuh mengambil inisiatif untuk menjadi duta promosi naga hijau dari kota Istana Naga dan mengasuh orang-orang percaya menggantikan Siyu dan Bugi. Yang terpenting, Siyu juga mendapatkan banyak hal setelah berkultivasi dengan pahit selama 3 bulan. Pertama, Susu dan Ling juga menggunakan keterampilan kemahiran yang sempurna, sumber daya legendaris, dan perlawanan Tuan untuk menerobos ke tingkat Tuan. Pada titik ini, semua anggota tim 1 telah mencapai Tuan. Adapun Little Z, meskipun dikontrak di Beastaming Space pertama, jelas, Siyu belum memperlakukannya sebagai rekan satu tim. Karena tingkat kemauannya terlalu rendah.
Bahkan dengan penguatan cahaya surgawi 9 warna, itu tidak bisa mengajarkan keterampilan super sama sekali. Bab, target 1004, Negara Pedang Surgawi, 2. Oleh karena itu, setelah 2 bulan berkultivasi, ia hanya mencapai pangkat komandan. Fokus kultivasi Siyu untuk sementara tidak ada di sana. Apalagi Zi kecil masih bayi. Itu harus memiliki masa kecil yang bahagia. Dalam 2 bulan terakhir, keuntungan terbesar Siyu adalah keterampilan 11 dan yang lainnya. 11, Bugi, Baby Ginseng, Citong, Susu, Ling, dan yang lainnya memiliki hampir semua keahlian mereka dipadukan oleh Siyu. Pada saat ini, hampir tidak ada skill tingkat rendah, menengah, atau tinggi pada mereka. Mereka semua memiliki beberapa keterampilan super top-notch. Selain itu, kemahiran dari keterampilan super top-notch ini semuanya sempurna. Hanya beberapa keterampilan khusus tingkat tinggi yang sulit dipadukan, seperti buah waktu dan air kenangan, yang masih tersisa. Untuk saat ini, tidak ada target fusi yang cocok. Faktanya, Siyu masih ingin terus melebur, tetapi keterampilan super yang tersisa semuanya adalah keterampilan super yang sangat kuat. Tingkat keberhasilan menggabungkan dengan keterampilan super lainnya sangat rendah. Misalnya, Bugis Green Dragon Roar, Dragon Rising Its Head, Multiplication, Absolute Sleep, Super Sight, High Speed Healing, Hard Strike, Deterrence, dan banyak skill lainnya digabungkan oleh Siyu menjadi Fight Physique Skill, Green Dragon Indestructible Tubuh. Skill fisik ini bisa dibilang sangat dahsyat hingga meledak. Tanpa mengandalkan kemampuan lain, tubuh Dewa Iblis Individu 11 hanya bisa dihancurkan di depan tubuh naga hijau yang tidak bisa dihancurkan. Keterampilan ini sama dengan kontrak Laut Biru Susu. Sangat sulit untuk terus menggabungkan dengan keterampilan super top-notch lainnya. Mungkin kemahiran keterampilan tidak cukup. Mungkin tingkat keberhasilan fusi akan lebih tinggi setelah mencapai transenden. Mungkin juga fisik dan kemauan hewan peliharaan Siyu gagal lagi dan perlu terus menerobos. Tapi tidak peduli apa, itu tidak bisa terus melebur. Namun, Siyu merasa bahwa jika keterampilan yang tersisa dapat digabungkan, itu pasti akan menjadi keterampilan semu. Misalnya, bagaimana jika kekuatan langit berbintang dan kontrak laut biru menyatu menjadi kontrak laut bintang? Oleh karena itu, Siyu bisa dikatakan menyesal sekaligus menantikannya. Saat ini, dia telah meletakkan fondasinya. Terserah fusi tingkat dewa berikutnya. Setelah menyelesaikan fusi, tidak banyak pilihan yang menunggu Siyu. Pertama, ulangi lebih banyak keterampilan dan lanjutkan penggabungan. Kedua, menambahkan poin ke skill super yang menyatu, targetnya mendekati transenden. Ketiga, kultivasi meditasi. Keempat, tambahkan poin ke keterampilan semu. Pertama, Siyu harus menyerah. Kemahiran keterampilannya belum maksimal, jadi percuma memiliki begitu banyak keterampilan. Keempat, itu karena tingkat keberhasilan menambahkan poin ke keterampilan semu. Indeks keterampilan juga menunjukkan bahwa itu sangat rendah, jadi Siyu tidak berani mengambil risiko itu untuk saat ini. Oleh karena itu, pada akhirnya, Siyu memilih untuk menambahkan beberapa skill super pada mereka. Kemudian, dia bermeditasi dan mengembangkan Beast Taming Space pertama dan kedua. Adapun hasil kultivasi, mereka juga memuaskan. Meski tidak memakan banyak waktu, Siyu masih mengembangkan Beast Taming Space kedua ke level 4. Pada level Beast Tamers tingkat tinggi. Dalam keadaan normal, dia bisa mengontrak hewan peliharaan setingkat komandan. Namun, dengan fisik Siyu saat ini, jelas bukan masalah baginya untuk mengontrak seorang raja di atas levelnya di ruang kedua. Namun, itu lebih berbahaya bagi Tuan. Lagi pula, jika fisik mereka bisa menahannya, ruang itu sulit ditahan. 2 bulan sebenarnya tidak lama. Kekuatan seluruh tim telah meningkat pesat. Namun, pada saat ini, Siyu akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia bosan dengan itu. Dia tidak ingin menambah poin, dia tidak ingin melebur, dia tidak ingin berkultivasi. Bagi orang seperti dia yang tidak bisa tinggal, itu mirip dengan masa lalu. Berkultivasi dengan pahit selama 2 bulan hampir mencapai batasnya. Jika dia terus bertahan, kondisi mentalnya akan mengurangi efisiensi Siyu dalam berbagai aspek ke tingkat yang sangat rendah. Dengan tidak adanya berita tentang banteng emas dewa kuno dari guru kucing permata untuk waktu yang lama, Siyu telah merencanakan untuk pergi ke bangsa kuno pedang surgawi untuk menjelajahi reruntuhan untuk beristirahat dan bersantai.
Dia juga bisa melatih tim kedua dan mempersiapkan evolusi Chitong. Saat ini, inkarnasi jiwa juga telah diajarkan dan ditingkatkan ke tingkat yang sempurna. Klon Chitong sudah siap. Mereka hanya kurang diasuh dan menyatu untuk berkembang. Sudah waktunya bagi Siyu untuk mencari sumber daya. Reruntuhan pedang surgawi bangsa kuno. Pedang surgawi adalah target perburuannya. Tuan, kapan kita pergi? Kata Ling. Masih ada setengah tahun sampai ujian pedang bangsa kuno pedang surgawi. Ada banyak waktu. Itu tidak terlalu memadai lagi. Lagi pula, kita masih harus menyelinap ke faksi lain dan mendapatkan tempat partisipasi. Reruntuhan itu ada di rumah dewa. Kami pasti tidak bisa menerobos masuk dengan paksa. Kami hanya bisa masuk secara normal dengan menyamar, kata Siyu. Siyu memegang vanila di mulutnya dan melanjutkan, saya akan keluar dan memberitahu Presiden Lin. Dia sepertinya mengatakan untuk memberitahunya ketika aku pergi keluar. Pergi dan lihat Little Ji, Daki, dan yang lainnya. Aku akan pergi nanti. Kekuatan utama berikutnya adalah mereka. Baiklah, Sekretaris Ling dengan cepat terbang. Pada saat yang sama, Siyu menelepon Presiden Lin. Presiden Lin, saya berencana untuk pergi ke kerajaan kuno pedang surgawi. Presiden Lin. Di sisi lain, Presiden Lin tertegun. Tunggu sebentar, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan bergerak untuk saat ini dan akan berangkat setelah kamu kuat? Hanya 2 bulan telah berlalu sejak kompetisi dunia. Kamu berencana untuk pergi sekarang. Presiden Lin tampak bingung. Ngomong-ngomong, apakah kamu percaya diri? Katanya dengan cemas. Jangan khawatir, saya masih 80 hingga 90% percaya diri. Siyu tersenyum. Baru-baru ini, dia telah mempelajari informasi tentang bangsa kuno pedang surgawi sampai mati. Bangsa kuno pedang surgawi diwarisi dari era totem. Asalnya adalah undet tingkat setengah dewa. Bab. Target 1005, Negara Pedang Surgawi 3. Demigod undet ini adalah hewan peliharaan dari Bistamer manusia ketika masih muda. Itu lahir dalam pedang dan merupakan jiwa pedang. Setelah kematian Bistamer manusia, jiwa pedang ini memantapkan dirinya sebagai raja dan terus mengejar Sword Dao dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, ia tumbuh menjadi setengah dewa. Selain itu, dia menyebut dirinya pedang surgawi dan mendirikan negara pedang surgawi. Dia menyambut semua ras untuk bergabung dan mencari pedang Dao bersama. Ini adalah asal dari bangsa kuno pedang surgawi. Karena kekuatan pedang surgawi, perkembangan bangsa pedang surgawi pada awalnya memang tidak buruk. Pendekar pedang kerajaan yang tak terhitung jumlahnya dan kehidupan transenden yang telah menguasai keterampilan tipe pedang telah bergabung dengan keluarga pedang Dao dari bangsa pedang surgawi. Sampai ketika demigod ini meninggal, ia menempatkan pedang Dao EXP seumur hidupnya dan banyak harta alam yang dapat digunakan untuk menempa pedang terkenal dan pedang dewa menjadi reruntuhan uji coba warisan yang telah dibangunnya. Setelah itu, perkembangan bangsa kuno pedang surgawi menjadi lebih baik dan lebih baik di sekitar kehancuran uji coba warisan ini. Pada saat ini, setelah ribuan tahun pengembangan, selain dari besi meteorit elemen logam tingkat dewa yang paling berharga yang tidak ada yang memiliki potensi bakat untuk diambil, tidak ada lagi bahan yang tersisa di reruntuhan pedang surgawi ini. Hanya ada pedang Dao EXP dalam jumlah besar untuk warisan berkelanjutan. Meskipun sumber daya telah diambil, warisan pedang Dao ini juga merupakan sumber daya yang langka. Reruntuhan itu tidak ditinggalkan, tetapi selalu dipuja sebagai tanah suci untuk mengasuh para jenius bangsa pedang surgawi. Setiap tahun, negara ini akan mengadakan ujian pedang di sekitar reruntuhan pedang surgawi. Melalui potensi dan kekuatan bakat pedang Dao, mereka bersaing untuk melihat siapa yang lebih memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan pedang surgawi dan mencari warisan pedang Dao yang lebih dalam. Itu benar, kompetisi pedang. Negara ini sangat aneh. Hampir semua kehidupan di negara itu menggunakan pedang. Kelas manusia secara umum dapat dibagi menjadi Imperial Swordsman dan Bistamer. Imperial Swordsman adalah Bistamers manusia yang mengontrak roh pedang undet, jiwa pedang, dan hantu pedang dan membiarkan mereka merasuki mereka untuk melawan diri mereka sendiri. Adapun Bistamers, mereka berbeda dari Bistamers tradisional dari berbagai negara. Hewan peliharaan mereka, atau lebih tepatnya, semua kehidupan transenden dan hewan peliharaan di bangsa kuno pedang surgawi pada dasarnya menggunakan pedang. Mereka semua menguasai berbagai keterampilan pedang.
Ini adalah hasil dari generasi warisan. Adapun kegiatan yang paling penting di negeri ini, konferensi uji coba pedang dan uji coba reruntuhan pedang surgawi juga mengharuskan penjinak binatang untuk hanya menggunakan gerakan tipe pedang untuk bertarung. Di antara mereka, dalam konferensi percobaan pedang, penjinak binatang yang telah mencapai peringkat tertentu dapat memasuki reruntuhan pedang surgawi untuk menjalani ujian yang lebih kuat. Jika kinerja mereka luar biasa, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan pedang Dao dari Dewa Pedang Surgawi. Siyu dengan jelas menargetkan kehancuran ini. Selain itu, dia tidak hanya menargetkan warisan pedang Dao. Dia ingin menyelinap ke bangsa kuno pedang surgawi dan berpartisipasi dalam konferensi uji coba pedang ini. Dia ingin memasuki reruntuhan dan mendapatkan sumber daya tingkat dewa yang tidak dapat diperoleh siapapun sampai sekarang. Bahkan di masa depan, demigod tipe pedang tidak mendapatkan pengakuan dari demigod pedang surgawi. Jelas betapa sulitnya sumber daya terakhir ini. Mungkin tidak ada seorang pun di penjinak binatang dari negara pedang surgawi saat ini yang menginginkan itu. Namun, setelah pemahaman mendalam, Siyu menyadari bahwa dia mungkin memiliki kesempatan. Dia bahkan telah melewati ujian sekelompok dewa, jadi mengapa dia harus takut dengan ujian setengah dewa? Kehancuran ini bergantung pada pengujian potensi bakat dari orang yang masuk untuk memberikan hadiah. Saat ini, Siyu telah memaksimalkan perlawanan Dao Pedang Citong dan menggabungkannya dengan keterampilan lain menjadi tubuh pedang super. Jika bakat pedang Dao seperti itu merasukinya dan mengaktifkan domain Taiji untuk menggunakan pedang saling mengunci, itu pasti unik bahkan jika itu bukan yang paling unik. Tidak terlalu berlebihan untuk mengambil logam tingkat dewa dengan pedang Dao tingkat dewa tertinggi, bukan? Pada saat itu, dengan sumber daya logam tingkat dewa dan warisan pedang Dao dewa di tangan, Citong seharusnya berevolusi dengan sempurna. Tentu saja, di bawah pengawasan para dewa dan totem bangsa kuno pedang surgawi, Siyu pasti tidak bisa mengekspos Citong di konferensi percobaan sebelum memasuki reruntuhan. Dia tidak bisa mengekspos level dan identitas Beast Taming-nya. Lagi pula, identitas legenda dunia terlalu mencolok. Bahkan tanpa ini, hanya level legenda yang terlalu mempesona di negara totem. Legenda muda hampir sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Pasti ada masalah dengan seseorang yang tiba-tiba muncul. Setelah terungkap, mustahil untuk dengan mudah memasuki reruntuhan pedang surgawi yang dijaga oleh seorang demigod. Namun, bukan berarti Siyu tidak punya pilihan lain. Siyu berencana menggunakan Beast Taming Space kedua untuk mengontrak Little Ji dan Daki. Sebagai Beast Swordsman, dia akan menyusup ke sebuah faksi dan berpartisipasi dalam ujian pedang. Dia akan menggunakan tim kedua untuk diam-diam mendapatkan peringkat yang relatif normal dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki reruntuhan pedang surgawi. Daki, Little Ji, dan yang lainnya juga tahu cara menggunakan pedang. Pedang pemecah ruang Little Ji dan pedang air Daki. Dengan cara ini, betapapun sederhananya, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan para dewa saat ini dari bangsa kuno pedang surgawi. Tentu saja, Ki juga tahu cara menggunakan pedang, tetapi untuk itu, para elf terlalu kentara. Tidak ada elf di bangsa kuno pedang surgawi. Selain itu, sebelum pergi, dia harus membiarkan Ling memodifikasi Little Ji. Naga mekanik dari ras penguasa masih mencolok. Tidak buruk menjadi naga bumi biasa. Itu juga hewan peliharaan khusus lokal. Adapun Daki, itu lebih mudah. Meskipun telah muncul di Inatella dan mengekspos bentuk Duckbill Beast dan Abyss Demon Duck, Duckbill Beast yang telah menguasai Water Blade juga merupakan hewan peliharaan utama bangsa pedang surgawi. Itu tidak akan menarik perhatian sama sekali. Selain itu, tidak sulit bagi bebek untuk berevolusi menjadi bentuk yang berlebihan sebelum berevolusi menjadi Abyss Demon Duck. Siyu dapat mengatakan bahwa itu sudah diatur. Ketika dia memasuki reruntuhan sebagai Beastamer tingkat tinggi atau Genius Beastamer tingkat Master, tanpa pengawasan seorang dewa, dia bisa dengan tidak hati-hati memanggil Citong untuk menyerang reruntuhan. Setelah mendapatkan sumber daya tingkat dewa, dia akan langsung melarikan diri melalui reruntuhan Laut Biru setelah keluar. Sempurna. Apakah benar-benar baik-baik saja? Presiden Lin terdiam. Jika Siyu hanya pergi ke faksi demigod untuk bepergian, dia tidak akan khawatir. Namun, Siyu akan merebut sumber daya tingkat dewa di bawah hidung seorang dewa. Tidak masalah. Saya masih memiliki perlindungan demigod Dewa Naga Senior, kata Siyu.
Itu tidak bisa dipecahkan dengan teleportasi reruntuhan Laut Biru. Dewa Naga Senior dan sumber surgawi senior telah memastikannya. Baik-baik saja maka, pada titik ini, Presiden Lin tidak mengatakan apa-apa. Tapi kita tidak memiliki dasar di negara pedang surgawi. Ketika Anda pergi ke sana, Anda harus berhati-hati. Kapan Anda berencana untuk berangkat? Dalam 2 hari ke depan, kata Siyu. Dia berencana untuk mengasuh Little Ji dan Daki terlebih dahulu. Sama seperti Little Purple, dia tidak terlalu peduli dengan kedua orang ini. Selain itu, meskipun Beastaming Space keduanya telah mencapai level 4, dia tidak mengontrak satu pun bentuk kehidupan. Sudah waktunya untuk memilih salah satu. Bab 1006 mengontrak tim kedua. Reruntuhan legendaris. Di ruang yang dalam, karena Little Ji, Daki, Ki, Little Purple tim kedua, dan yang lainnya saat ini terlalu lemah, keadaan mereka mudah terpengaruh oleh pelatihan tim pertama, sehingga tempat tinggal mereka dipisahkan dari tim pertama. Saat ini, Ling mengikuti perintah Siyu dan berlari untuk melihat situasi tim kedua. Karena Little Z masih bayi, ia makan, minum, dan bermain sepanjang hari. Ia terbang di udara untuk menyaksikan Little Ji, Daki, dan Ki dipukuli. Little Ji dan Daki masih menantang tim ilusi. Little Ji menggunakan tim ilusi untuk melatih kemauan dan kemahiran keterampilannya. Adapun Daki, ia menggunakan tim ilusi untuk melatih kendalinya atas kekuatan jurang maut. Sejak mereka bergabung dengan tim, meski mereka tidak pernah menambah poin, kekuatan mereka juga meningkat luar biasa di bawah penanaman sistem ilmiah. Misalnya, level keinginan Little Ji sudah mencapai perlawanan sedang. Mungkin karena ia berpikiran sederhana dan memiliki tujuan yang sangat jelas untuk menjadi penguasa bumi, kecepatan peningkatan perlawanannya sangat cepat. Berikutnya adalah Daki, yang sudah bisa mengendalikan kekuatan abisal yang dibawa oleh Abyss Reincarnation Being. Kedua belah pihak berada pada tahap di mana mereka dapat menerobos ke tingkat raja kapan saja dan menerima warisan surgawi. Namun, karena Siyu, Ling, dan Susu sibuk berlatih sebelumnya dan tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka, mereka tetap terus memoles diri. Fosil Earth Divine Dragon dan Abyss Seed keduanya merupakan warisan yang sangat kuat. Semakin stabil fondasinya, semakin baik. Ling, setelah Ling masuk, Ki terbang dengan penuh semangat dikelilingi oleh elemen angin. Aku melewati level ke-8. Ki saat ini telah menggunakan buah alam dan pandai memobilisasi kekuatan alam. Bahkan jika dia tidak membawa perlengkapan, dia bisa dianggap memiliki kekuatan tempur awal. Pada saat itu, mereka masih melatih tekad dan keterampilan bertarung mereka tanpa peralatan apapun. Namun, saat kekuatan dewa bangkit kembali, sebaliknya, itu juga membuat kekuatan pertempuran yang dibawa oleh Ki menggunakan buah alam mempercepat kerugian. Setelah pengembangan keterampilan kebangkitan mythical, Ki semakin dekat untuk membangkitkan keterampilan kuasi ilahi. Namun, harga kebangkitan keterampilan yang kuat seperti perjalanan ruang waktu adalah aspek lainnya secara bertahap akan menjadi lebih lemah. Menjadi terlalu kuat tidak kondusif untuk berlalunya ruang dan waktu. Saat kekuatan surgawi terbangun, kekuatannya akan ditekan. Ki sudah siap secara mental. Selain itu, citranya juga sedikit berubah. Perubahan yang paling jelas adalah ukurannya menyusut. Tubuh Loli yang awalnya kecil menyusut selangkah dan menjadi peri kecil setinggi sekitar setengah meter. Fisik, kekuatan mental, dan stat lainnya menurun. Bahkan Ling sakit kepala. Saat ini, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan hukum. Mengaum, dukun. Pada saat ini, ketika Guru Ling datang, anggota tim kedua berlari untuk melaporkan situasi pelatihan mereka seolah-olah itu adalah tahun baru. Lagi pula, apakah hasil pelatihannya dapat dihadiahi dengan pesta dan sumber daya, atau apakah pelatihannya akan digandakan selanjutnya, apakah dia hidup atau mati, terserah Ling untuk memutuskan. Kalian semua cukup bagus. Aku di sini untuk masalah lain. Ji kecil, bebek. Pada saat itu, saat Ling berbicara, Ji kecil, Daki, Ki, dan yang lainnya menelan ludah mereka, tidak tahu nasib apa yang menanti mereka selanjutnya. Selanjutnya, aku punya misi penting untuk kalian berdua. Akan ada banyak pertempuran di luar. Jika diselesaikan dengan baik, mungkin ada kesempatan untuk maju ke tingkat raja dan bergabung dengan fosil naga dewa bumi dan benih abis. Mengaum, dukun, Little Ji, Daki, petik terbalik C. Penguasa bumi dan lautan tidak kenal takut.
Isi daya, isi daya, isi daya. Biarkan tantangan menjadi lebih sengit. Ling menatap Qi yang bersemangat. Qi, lanjutkan latihan. Kamu tidak cocok untuk melakukan kues ini. Qi, Su. Ah, Zi kecil, masa bayimu telah berlalu. Selanjutnya, Anda juga akan memulai pelatihan dasar. Qi, kalian pergi bersama. Ungu kecil, Sigma, derajat-derajat. Mi, benarkah? Ini baru 2 bulan. Bola putih nebula bertelinga kucing, ungu kecil, agak terkejut. Di layar kubus Rubik, Loli berambut putih mendorong kacamatanya dan berkata, apakah ada masalah? Saya baru berumur 1 tahun. Siapa yang bukan bayi? Zi kecil, koma titik. Yo, bagaimana? Setelah Siyu dan Presiden Lin mengakhiri panggilan, mereka juga tiba di ruang tim kedua. Pertama, dia tetap berpegang pada Qi dan Little Purple. Kemudian, dia mendatangi Ling dan Little Ji. Bebek. Bebek apa? Daki sedang berlatih. Pada saat ini, naga unsur tanah sepanjang 10 meter itu sedang berbaring di ranjang mekanis, tertutup sisik naga berwarna coklat tanah. Itu sedang menunggu untuk dimodifikasi. Sekitar 1 hari, kata Ling. Oke, mengaum. Pada saat ini, Little Ji menoleh dan menatap Siyu dengan rasa ingin tahu. Itu tidak mengerti kues seperti apa kali ini yang sebenarnya harus dimodifikasi secara mekanis lagi. Tugas yang sangat sulit. Kamu terlihat terlalu kuat sekarang. Kita harus menyegelnya. Siyu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, selama misi, kamu dan Daki dapat menandatangani kontrak denganku, jadi lakukan operasi dengan baik. Little Ji, mengaum kontrak. Ya, kontrak. Modifikasi dimulai. Sebelum Little Ji dapat bereaksi, Ling langsung menggunakan arus listrik berintensitas tinggi untuk membuat Little Ji pingsan, bersiap untuk memodifikasinya. Ji kecil, mengaum. Teriakan menyedihkan berhenti. Siyu ingin pergi ke bangsa kuno pedang surgawi untuk diam-diam mempelajari keterampilan dan memecahkan reruntuhan. Baik itu dirinya atau hewan peliharaannya, mereka pasti tidak boleh terlalu mencolok. Daki sebenarnya baik-baik saja. Di bangsa kuno pedang surgawi, Dakbilbis juga merupakan hewan peliharaan elemen air utama. Dampak langsung mengontrak dan mengirimkannya ke pertempuran tidaklah besar. Namun, ketika datang ke sisi itu, Daki pasti tidak bisa menggunakan kacang reinkarnasi abis yang dibuat oleh Baby Ginseng. Setelah bentuk jurang disegel, kekuatan tempurnya akan langsung mengunci standar peringkat komandan. Namun, dengan perlawanan Tuan, bahkan jika itu adalah ras transenden, Daki tidak diragukan lagi adalah kekuatan pertempuran komandan puncak. Di sisi Little Ji, tubuh naga saat ini tidak diragukan lagi terlalu mencolok. Itu sama sekali bukan hewan peliharaan biasa dari bangsa pedang surgawi. Oleh karena itu, Ling berencana untuk memodifikasi Little Ji dan membiarkannya belajar berganti bentuk dengan skill mekanik ini. Keahlian, beralih bentuk, statistik, mekanik. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah skill tingkat tinggi. Itu dapat memungkinkan kehidupan mekanis untuk beralih di antara berbagai bentuk evolusi. Saat ini, Little Ji memiliki total 2 tahap. Salah satunya adalah Tyrant Dragon biasa, dan yang lainnya adalah naga elemen bumi. Siyu dan yang lainnya ingin Ji kecil dapat beralih ke bentuk naga elemen bumi yang telah merosot, naga bumi. Nama ras, naga bumi. Statistik, bumi. Level ras, raja level rendah. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah Drake elemen tanah. Itu bagus dalam serangan Earthblade. Dikatakan bahwa setelah tidur di bawah tanah selama 1000 tahun, ia memiliki peluang untuk berevolusi menjadi naga sungguhan. Naga elemen bumi dari ras penguasa terlalu mencolok di negara totem, tetapi jika Little Ji beralih ke transformasi naga, itu tidak akan terlalu mencolok. Lagi pula, ada banyak naga bumi di bangsa kuno pedang surgawi. Dengan pengalaman pertempuran Little Ji dan Daki, Siyu percaya bahwa bahkan jika dia menyegel sebagian dari kekuatan mereka, mereka seharusnya dapat membunuh tanpa pandang bulu. Sekitar sehari kemudian, Little Ji dan Daki berdiri di depan Siyu dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Ji kecil telah menggunakan wujudnya untuk beralih dan mempertahankan wujud naga bumi biasa yang panjangnya 3-4 meter. Itu tampak kuat dan seperti cameo, dan mata naga abu-abunya yang dalam dipenuhi dengan tak terkalahkan. Dukun. Sedangkan untuk bebek gemuk biru, dia menatap Little Ji dengan ekspresi menghina. Seperti yang diharapkan, tidak peduli apa bentuk yang diambil Little Ji,
itu terlihat sangat menyebalkan. Mengaum, bebek bodoh. Little Ji mengutuk. Siyu menggosok pelipisnya dan memandangnya tanpa berkata-kata. Dia ingin menunjukkan kepada mereka sejarah kelam mereka. Sebelumnya, saat Little Ji dan Daki sedang menjalani pelatihan mimpi, Little Ji meninggal dalam mimpi. Daki menangis dengan getir dan langsung berubah menjadi jahat. Daki tewas dalam pertempuran dalam mimpi. Setelah skala terbalik Little Ji diaktifkan, tidak peduli siapa yang datang. Meskipun pada kenyataannya mereka tidak menyukai satu sama lain, mereka mungkin sudah mengembangkan perasaan di hati mereka. Little Ji, hanya aku yang bisa membunuh Daki. Daki, hanya aku yang bisa membunuh Little Ji. Akan sangat sulit untuk mengakhiri ini jika mereka tidak segera menikah. Berhentilah berdebat. Bagaimanapun, tak satu pun dari kalian yang bisa mengalahkan yang lain sekarang. Misi ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagimu untuk memperkuat dirimu sendiri. Aku akan membawamu ke negara totem untuk melatih dan menggunakan sumber daya di sana untuk memperkuat kekuatanmu. Setelah misi selesai, perpaduan Earth Divine Dragon dan Abyss Seed juga akan diatur. Saat waktunya tiba, kalian akan bertanding, kata Siyu sambil tersenyum. Mengaum, dukun, Little Ji dan Daki berbalik dan mengangguk berat. Kemudian, dia melihat dua lingkaran cahaya kontrak biru yang muncul di depan Siyu dan mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Setelah bertahan sekian lama, bisakah dia akhirnya dikontrak dan masuk tim utama? Bukankah Siyu mengatakan bahwa seseorang harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan tim pertama untuk masuk ke tim pertama dan dikontrak? Lupakan saja, lupakan saja. Itu tidak sia-sia. Namun, kenapa warna halo kontrak ini sedikit aneh? Kedua hewan peliharaan itu berpikir keras, tetapi kecerdasan mereka tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Itu hanya harus masuk. Setelah mengontrak Little Ji dan Daki, Siyu mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat ke bangsa kuno pedang surgawi. Kerajaan kuno pedang surgawi berada dalam pengasingan sepanjang tahun. Sangat sulit untuk menyelundupkan, tapi itu tergantung pada siapa. Dong Huang pernah mengirim personel intelijen untuk menyusup ke negara pedang surgawi. Informasi yang diperoleh Siyu sekarang diperoleh pada saat itu. Dan sekarang, sebagai bos besar yang kekuatan tempur keseluruhannya cukup untuk menduduki peringkat 5 besar Dong Huang, kesulitan menyusup ke negara totem tidak menjadi masalah. Dia memutuskan untuk membiarkan Susu melakukannya. Itu menyusut seukuran tetesan air dan bersembunyi di Devor Space-nya, membiarkannya menyelundupkannya dari laut. Lihat saja seperti ini. Sebelum berangkat, Siyu berdiri di depan cermin dan menggunakan bakat pengendalian tubuhnya untuk menyamar sebagai pemuda berusia 20-an. Dia memiliki rambut hitam pendek dan sosok ramping. Hanya dengan melihat penampilannya, dia biasa saja. Dia sangat mencolok di keramaian dan memiliki kehadiran biasa. Namun, Siyu yang dulu tampan, masih sedikit tidak terbiasa tiba-tiba menjadi begitu normal. Tuan, kita akan pergi ke Sekte Iblis, kan? Tapi kami sepertinya tidak tahu lokasinya. Tidak ada catatan terperinci dalam indeks, hanya mengatakan bahwa itu adalah barat. Mari kita bicara di sana. Kami akan menemukan seseorang untuk ditanyakan ketika saatnya tiba. Siyu tersenyum. Bangsa pedang surgawi. Itu dibagi menjadi 8 faksi arus utama. Faksi terbesar adalah Gunung Dewa Pedang. Disitulah para dewa dari bangsa pedang surgawi berada, dan juga di mana reruntuhan pedang surgawi berada. Ada seorang dewa yang memimpinnya, dan tidak ada kehidupan tingkat totem lainnya. Berikutnya adalah Sekte Pedang dan Sekte Iblis. Yang satu baik, dan yang lainnya jahat. Keduanya memiliki totem normal sebagai penjaga. Bentuk kehidupan terkuat dari 5 faksi yang tersisa hanya pada level Tuan yang tak terkalahkan. Di antara mereka, ada faksi tipe sekte dan faksi tipe keluarga. Faksi-faksi ini memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam ujian pedang. Adapun faksi kecil lainnya, mereka tidak begitu stabil. Kali ini, Siyu menyusup ke bangsa kuno pedang surgawi dan berencana memasuki Sekte Iblis, salah satu dari 2 faksi totem. Itu terutama karena dikatakan bahwa Sekte Iblis ini tidak peduli dengan asal-muasal para murid. Setiap bulan, mereka akan merekrut sejumlah besar murid pada tanggal yang ditentukan. Kekuatan internal mereka adalah raja, dan yang kuat memangsa yang lemah. Jika mereka bergabung di sini,
seharusnya Siyu sangat cocok untuk pamer dan dengan cepat maju menjadi seorang jenius yang bisa mewakili Sekte Iblis di ujian pedang. Adapun apakah itu akan berbahaya, itu hanya faksi totem normal. Pergi ke sana seperti kembali ke rumahnya. Itu sangat nyaman. Bab 1007 Setan menundukkan bebek. Sehari kemudian, di sebelah barat negara pedang surgawi, di sungai besar yang terhubung ke laut, setetes air menyembur keluar. Tepat di belakangnya, sesosok tubuh turun ke tepi sungai. Setelah mengirim Siyu ke Heavenly Sword Nation, Susu kembali ke Beast Taming Space dengan rasa kesal. Pui, 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 kotor, kotor. Itu benar-benar karena kualitas lingkungan di laut terdekat mengkhawatirkan, membuat Susu sangat tercekik. Jika dia ingin membersihkannya, waktunya tidak tepat. Mau bagaimana lagi? Tempat ini relatif dekat dengan Minghua. Kualitas air di sana memang tidak terlalu bersih. Siyu geli dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Setelah Anda mencapai level totem, kami akan pergi ke dunia untuk membersihkan. Dengan mengatakan itu, Siyu perlahan mengamati sekelilingnya. Meskipun ada banyak informasi dalam indeks Biro Intelijen, itu semua adalah informasi penting tentang negara pedang langit. Benar-benar tidak ada informasi yang tidak penting, seperti di mana ini dan bagaimana selanjutnya. Indeks tidak merekamnya sama sekali, juga tidak bisa. Mata Siyu gelap, dia hanya bisa mencari tempat dengan orang-orang dan bertanya pada dirinya sendiri. Di jalan kecil di hutan belantara, tidak butuh waktu lama bagi Siyu untuk menemukan jejak manusia. Bangsa pedang surgawi mirip dengan bangsa rubah surgawi. Manusia adalah ras terbesar kedua, jadi di negara ini, selain ras demigod itu, manusia juga di atas semua ras. Namun, sekelompok orang yang ditemukan Siyu tampaknya tidak berada dalam situasi yang baik. Mereka berada dalam pertempuran dan dikelilingi oleh binatang buas. Siyu melambaikan tangan dan mengubah auranya menjadi pedang. Dia membelah duri dan melihat ke kejauhan. Sekelompok orang mengepung gerbong untuk menahan serangan mantis daun mati. Yi, di tanah, di langit, lebih dari 10 makhluk sejenis belalang coklat yang tampak seperti daun mati sedang memegang pedang besar. Mata hijau mereka selalu terpaku pada kerumunan di bawah. Ekspresinya yang haus darah sepertinya ingin mencabik-cabiknya dan menelannya ke dalam perutnya. Kurang dari nama lebih besar dari mantis daun mati. Statistik, kayu. Race level, komandan kelas rendah. Level pertumbuhan, komandan. Selain kelompok belalang ini, ada juga kelompok Duckbill Beast. Jadi benar-benar ada banyak Duckbill Beast di Heavenly Sword Nation. Siyu menoleh. 8 hingga 9 orang yang mengelilingi gerbong dan hewan peliharaan di samping mereka semuanya adalah Duckbill Beast dari ras Transcendent tingkat tinggi, serta evolusi ras komandan dari Duckbill Beast, Duckbill Kuas Beast. Namun, itu normal untuk memikirkannya. Negara pedang surgawi adalah negara pulau dengan banyak badan air di sekitarnya. Itu adalah elemen air dan menguasai pedang air. Selain itu, sulit bagi ras Duckbill Beast, dengan ras yang sangat besar, untuk tidak menjadi arus utama di sini. Tapi saat lengan seorang penjaga parubaya dipotong oleh mantis daun mati yang menari, darah berceceran. Dari situasi saat ini, Siyu merasa situasi mereka sangat buruk. Kami akhirnya bertemu dengan orang yang masih hidup. Daki, Little G, usir kawanan serangga dan bantu mereka. Mari kita pergi menanyakan arah, kata Siyu. Pada saat yang sama, susunan pemanggilan biru muncul di sampingnya. Bebek gemuk biru muncul lebih dulu dengan tatapan tenang. Dukun, itu merentangkan telapak bebeknya dan memadatkan pisau air. Sebelumnya, ia suka memadatkan bilah air menjadi bentuk bilah tombak. Namun, setelah datang ke negara pedang surgawi, ia mengikuti kebiasaan. Kali ini, secara langsung memadatkan bilah air menjadi bentuk bilah dan memegangnya di tangannya. Oleh Sword God Duck, semua Tyrant Dragon berbilah ganda adalah sampah. Meskipun kemahiran Water Blade belum ditambahkan poin, itu sudah mendekati Transcendent. Lagi pula, itu adalah reinkarnasi dari bos besar, dan pemahamannya sangat luar biasa. Selain itu, ia memiliki berbagai sumber daya terbaik Siyu untuk dipelihara dan sejumlah besar pelatihan pertempuran. Swoosh! Sosok biru bebek itu melintas. Nona, kami tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika kebuntuan ini berlanjut, itu sangat tidak menguntungkan bagi kami. Selanjutnya, kita akan mencoba menerobos secara paksa. Tolong hati-hati. Di gerbong,
Seorang wanita muda duduk dengan gugup. Dia dengan hati-hati membuka tirai dan seorang penjaga paruh baya menempel di kereta. Dia dipenuhi keringat saat dia melihat sekeliling. Di sampingnya, hewan peliharaan tingkat komandan yang mirip dengan Duckbill Beast, tetapi diselimuti aura es, sedang menghadapi belalang daun mati di udara. Perlombaan komandan kelas rendah, Duckbill Kuas Beast. Baiklah, Pamanda. Tepat ketika wanita bernama Nona selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke langit dengan panik dan berkata, mereka di sini lagi. Brengsek. Energi beku melonjak ke seluruh tubuh penjaga paruh baya itu. Dia mengaktifkan bakat penguatan elemen esnya. Di sampingnya, kuas blade di tangan Duckbill Kuas Duck juga menyebarkan udara dingin saat melihat dua mantis daun mati tingkat komandan yang menyerang di langit. Kerugian terbesar adalah Duckbill Beast tidak bisa terbang melawan Deadlift Mantis yang terbang. Penjaga parubaya dan Duckbill Kuas Beast fokus dengan sekuat tenaga. Pada saat berikutnya, apa yang membuat ekspresi penjaga parubaya dan gadis di dalam mobil sedikit berubah adalah bahwa di langit, sosok biru tiba-tiba muncul dan menghilang. Itu tak terlukiskan, tapi kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari mantis daun mati yang pandai terbang. Ketika dua belalang daun mati yang terbang di atas melihat cahaya biru ini, mereka segera menutup pedang mereka untuk memblokir seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Ledakan. Tapi di saat berikutnya, saat mereka menyentuh cahaya biru, sabit tajam mereka tak terhindarkan ambruk. Tepat setelah itu, seluruh tubuh mereka berubah. Dengan dampak yang sangat besar, mantis daun mati, yang dikenal sebagai pemburu paling ganas di hutan, terbang mundur dan menabrak awan debu. Bang! Di saat yang sama, pemilik sosok biru itu turun dari langit. The Beastamer dan Deadlift Mantis dalam pertempuran tertarik oleh keributan di sini. Di bawah komando Siyu, Daki bergerak hampir seketika. Itu menebas dua kali, dan kekuatan tebasan yang kuat langsung mengirim dua binatang buas dari level yang sama terbang. Bab 1008 Setan Menundukkan Bebek 2. Binatang bebek siapa itu? Setiap orang yang melihat adegan ini tercengang dan tidak bisa mengerti. The Duckbill Beast hanyalah bentuk kehidupan dari ras transenden. Jika itu tidak berevolusi menjadi Duckbill Kuas Beast, akan sangat sulit untuk melawan Deadlift Mantises tingkat komandan ini. Namun, Duckbill Beast yang tidak dikenal ini menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Dalam satu pertukaran, itu membunuh dua belalang daun mati tingkat komandan. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari Duckbill Kuas di tim. Pada saat ini, para penjaga sangat bingung, karena tidak ada Duckbill Beast yang begitu kuat di dalam tim. Mengaum. Yang lebih mengejutkan mereka adalah dengan raungan naga, gelombang energi yang lebih mengerikan keluar. Mantis daun mati ini seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, melarikan diri ke segala arah. Sebagai makhluk yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat, belalang daun mati tahu betul apa yang menjadi ancaman bagi mereka dan apa yang tidak. Fluktuasi pemilik raungan ini membuat mereka tahu bahwa bentuk kehidupan kuat yang datang adalah predator di puncak rantai makanan. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Firasat mereka sangat akurat. Raungan besar tidak hanya menakuti belalang daun mati, tetapi juga membuat wajah sekelompok orang ini menjadi pucat. Mereka tiba-tiba melihat naga bumi besar yang berjalan 4 meter ke depan dari hutan. Tubuhnya yang berat, sisik kuno, tubuh besar, dan mata naga yang kejam. Itu naga bumi. Ini sudah berakhir. Bagaimana bisa ada naga bumi di tempat seperti ini? Bagi mereka, kawanan serangga tingkat komandan adalah sesuatu yang hampir tidak bisa mereka lawan, dan jika naga bumi ras raja berada di tingkat komandan, itu akan baik-baik saja, tetapi jika berada di tingkat raja, mereka pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Nona, tidak, ada seseorang di atas sana. Ketika pria parubaya di samping pemilik kereta melihat naga bumi, kakinya menjadi lemah karena ketakutan. Namun, saat dia melihat seorang pemuda membawa pedang panjang berdiri di atas naga bumi yang besar, ekspresinya berubah lagi. Apalagi yang mengejutkan mereka semua lagi adalah sosok Duckbill Beast yang dengan mudah memukul mundur kedua Deadlift Mantises itu kembali menyala. Itu langsung muncul di samping pemuda itu seperti ninja dan menginjak naga bumi. Mengaum, teriak Earth Dragon Little G dengan marah, membuat hati sekelompok orang ini tiba-tiba berakselerasi. Namun, Little G sebenarnya marah karena Daki berdiri di atasnya seperti Siyu. Tidak apa-apa jika itu Siyu, tapi dia bebek. Apakah dia layak? Namun, dalam situasi ini,
ia tidak bisa melempar bebek ke bawah atau menamparnya dengan ekornya. Menghalangi Siyu dari berpose adalah kejahatan serius. Meneguk. Pada saat ini, melihat ahli misterius yang telah tiba ini, para penjaga yang juga memegang pedang dan gadis di dalam mobil menoleh dengan gugup. Segera, pria parubaya yang memanggil Paman Da di samping gadis itu bereaksi dan segera maju dengan hormat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan. Jika bukan karena Anda, Tuanku, kami pasti akan menderita kerugian besar. Kami masih memiliki beberapa sumber daya dan sumber daya di dalam mobil. Terimalah mereka, Tuan. Perlakukan itu sebagai hadiah terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke Sekte Iblis? Saya tersesat. Siyu berdiri di atas Little Ji dan mengabaikan kata-katanya. Sebaliknya, dia langsung menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Sekte Setan. Pada saat ini, ketika dia mendengar Siyu menyebutkan Sekte Iblis, mulut penjaga parubaya itu sedikit terbuka, dan ekspresinya berubah. Tuan, Anda ingin pergi ke Sekte Iblis? Ya, ekspresi Siyu tidak berubah. Tuan, kami dari keluarga Chen dari Kabupaten Lingshui. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Pak. Kami juga akan pergi ke Sekte Iblis dalam perjalanan ini. Mengapa Anda tidak mengikuti kami, Pak? Ketika kami mencapai Sekte Iblis, kami pasti akan mengirimkan hadiah terima kasih yang lebih berat. Saudaraku, adalah murid elit sekte dalam dari Sekte Iblis. Pada saat ini, wanita yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun juga turun dari gerbong. Dia memiliki wajah yang cantik. Jelas bahwa dia berasal dari keluarga yang baik. Namun, dari auranya, dia sedikit nakal, tapi menghadapi seorang ahli seperti Siyu, dia masih menahan diri. Kamu juga pergi ke Sekte Iblis. Siyu berkata dengan heran. Kalau begitu, apakah kamu tahu kapan penilaian masuk Sekte Iblis? Penjaga parubaya itu tertegun. Tuan, Nona kami akan berpartisipasi dalam penilaian masuk Sekte Iblis. Penilaiannya dalam seminggu, tapi dalam 1,5 hari lagi, kita hampir bisa mencapai kota-kota di sekitar Sekte Iblis. Tuan, kamu juga akan bergabung dengan Sekte Iblis. Dia tidak percaya. Dia merasa bahwa dengan kekuatan Siyu, dia tidak kalah dengan tuan muda mereka. Dia pasti bisa menjadi murid elit dari sekte dalam. Jenius seperti itu belum memasuki sekte. Dari keluarga mana dia berasal? 1 hari, lalu aku akan mengikutimu. Namun, kau sangat lemah. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk bergabung dengan Sekte Iblis? Siyu berkata terus terang. Terlalu lemah. Sangat menyedihkan bagi mereka untuk berurusan dengan gerombolan serangga tingkat komandan. Apakah benar-benar bukan masalah untuk pergi ke Sekte Iblis yang terguling secara ekstrim? Bahkan jika dia memiliki saudara murid Sekte Dalam, Siyu memperkirakan bahwa murid Sekte Dalam ini tidak dapat mencapai tingkat master. Apa haknya untuk berbicara? Yah, di hadapan keraguan Siyu, sekelompok orang ini hanya bisa memaksakan senyum. Bukan karena mereka lemah, tapi Siyu terlalu kuat. Paman Da berkata, Tuan, tolong tunggu sebentar. Kami akan membiarkan yang terluka membalut beberapa luka terlebih dahulu. Tuan, tolong istirahat di gerbong sebentar. Pada saat ini, Siyu menarik Little Ji dan Daki. Arai pemanggilan biru muncul dan menghilang. Segera, orang-orang ini menentukan level Siyu. Pada saat ini, ketika mereka melihat level Beastaming Siyu dan menyadari bahwa dia adalah Beastamer level 4, tidak ada yang terkejut. Namun, mereka menghela nafas di dalam hatinya. Siyu masih sangat muda, tapi dia sebenarnya hanya selangkah lagi dari level master. Selain itu, dia telah mengontrak naga bumi yang begitu kuat. Dia sangat kuat. Setelah memasuki Sekte Iblis, dia mungkin akan dapat dengan cepat menjadi murid elit dari Sekte Dalam dan memiliki kesempatan untuk maju menjadi murid inti. Pada saat itu, Siyu perlahan berjalan ke tepi gerbong dan tidak berencana naik. Nona Chen membungkuk dan berkata dengan kagum, Tuan, apakah Anda ingin memasuki Sekte Iblis untuk Sungai Berlian? Siyu menatapnya. Karena, kamu juga mengontrak Dark Bilbis. Dark Bilbis memiliki total 2 jalur evolusi. Salah satunya adalah Dark Bilquas Beast, dan yang lainnya adalah Demon Vanquishing Dark dari ras raja. Dengan kekuatanmu, Tuan, kamu pasti menginginkan ras raja. Salah satu syarat bagi Dark Bilbis untuk berevolusi menjadi Demon Vanquishing Dark adalah Diamond River Water, dan hanya Demon Sect yang memiliki Diamond River Water, jadi
Si Yu terkejut. Sekte Iblis dan Sungai Berlian. Duckbill Kuasbis dan Demon Vanquishing Duck memang berevolusi dari Duckbill Beast. Duckbill Kuasbis relatif umum, dan kesulitan evolusinya tidak tinggi. Adapun Demon Vanquishing Duck, itu sebenarnya adalah hewan peliharaan yang unik di daerah Minghua. Ada sebuah sungai suci di daerah Minghua yang disebut Sungai Berlian. Dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membersihkan dosa dan membersihkan kotoran. Itu adalah salah satu tanah suci Minghua. Air sungai di sini memungkinkan banyak hewan peliharaan berevolusi dalam kondisi tertentu. The Duckbill Beast adalah salah satunya. Itu bisa langsung berevolusi dari ras transenden tingkat tinggi menjadi Demon Vanquishing Duck ras raja tingkat rendah. Meskipun Si Yu tidak tahu bagaimana sekte iblis dari bangsa kuno pedang surgawi memperoleh air sungai berlian dari Minghua, salah satu dari 7 negara, itu tidak masalah. Sebenarnya, Duckbill Beast Kakaku menggunakan sungai berlian dari sekte iblis untuk berevolusi menjadi bebek penakluk iblis. Jika Anda memiliki pemikiran seperti itu, saya dapat meminta saudara laki-laki saya untuk membantu Anda memikirkan cara. Mari kita bicarakan setelah kita mencapai sekte iblis, kata Si Yu. Baiklah, Nona Chen mengangguk. Nyatanya, Si Yu tidak tertarik dengan situasi keluarga pihak lain. Namun, dalam perjalanan ke sekte iblis, Nona Chen ini terus berbicara di telinganya. Secara kebetulan, hewan peliharaan keluarga Chen adalah Duckbill Beast. Justru karena inilah dia tahu banyak tentang bentuk evolusi Duckbill Beast. Namun, tidak masalah apakah Si Yu murni berevolusi atau tidak. Ketika kekuatan bebek meningkat, itu bisa benar-benar merosot menjadi bebek iblis abis sekaligus. Bebek penakluk setan apa? Itu bisa dibuang. Namun, jika Daki memiliki lebih banyak bentuk Demon Vanquishing Duck, Susu pasti sangat senang, dia akan mendesah bahwa Daki akhirnya menjadi sukses. Bab 1009 Si Yu memasuki Sekte Iblis. Dalam perjalanan ke Sekte Iblis dengan konvoi keluarga Chen, Si Yu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi di gerbong. Untuk meningkatkan level Beast Taming Space pertama dan kedua. Mengenai seorang jenius muda dan kuat seperti Si Yu, keluarga Chen dan yang lainnya sangat ingin mengikatnya, tetapi Si Yu tidak memberi mereka banyak kesempatan. Terlepas dari alias yang disebut, Lin Bai, mereka tidak mendapatkan banyak informasi berharga dari Si Yu. Mengenai hal ini, Nona Chen Liner sangat tidak berdaya. Apakah dia tidak cukup cantik? Dia belum membenci Lin Bai, ini karena terlihat biasa saja. Meski terlihat biasa saja, kekuatannya memang kuat. Nona, Tuan Muda Lin, kita akan mencapai kota besar yang dipimpin oleh Sekte Iblis, Kota Batu. Kami semakin dekat dan semakin dekat dengan sekte itu, saat mereka mendekati kota, kata Pamanda. Ayo pergi ke penginapan untuk istirahat sebentar. Tuan Muda Chen harus keluar untuk menerima kami sebelum penilaian sekte. Tentu, di dalam gerbong, Si Yu membuka matanya. Sekte Iblis merekrut murid pelayan sangat sering setiap bulan. Meskipun tidak banyak orang yang direkrut setiap saat, ada banyak waktu ketika mereka tidak dapat menahan diri. Oleh karena itu, setiap rekrutmen dipimpin oleh murid sekte dalam. Hanya pukulan besar yang tidak begitu bebas. Dalam percakapannya dengan keluarga Chen dan yang lainnya, Si Yu mengetahui bahwa jika orang yang berpartisipasi dalam penilaian itu terkait dengan anggota sekte, terkadang penilaian masuk yang rumit bahkan dapat dikesampingkan dan mereka dapat langsung masuk ke sekte tersebut. Sebagai murid elit dari sekte dalam Sekte Iblis, Tuan Muda dari keluarga Chen adalah salah satu penguji kali ini. Oleh karena itu, Nona muda dari keluarga Chen juga berencana menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan posisi kakaknya untuk mencari tempat yang baik. Misalnya, puncak gunung yang membantu sekte memelihara tanaman spiritual tidak hanya menguntungkan, tetapi juga lebih mudah daripada kues di tempat lain. Sangat sulit untuk masuk tanpa beberapa koneksi. Beastamer level 4 mengontrak ras raja, Earth Dragon peringkat komandan, dan Duckbill Beast peringkat komandan dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dari mana Beastamer ini berasal? Kekuatannya tidak buruk. Hari itu, di Sekte Iblis, seorang pemuda berjubah hitam menerima surat dari keluarganya. Dia pertama kali gugup tentang serangan binatang buas yang disebutkan dalam surat itu. Kemudian, dia sangat ingin tahu tentang Si Yu, yang telah menyelamatkan seorang anggota keluarganya. Sekelompok belalang daun mati seharusnya terpaksa meninggalkan habitatnya karena Raja Mantis telah muncul di hutan.
Bahkan dia tidak ingin menghadapi kelompok mantis pengembara secara langsung. Namun, sekelompok binatang buas seperti itu benar-benar ditakuti dalam satu pertukaran. Bahkan jika itu adalah ras raja dan naga bumi peringkat komandan, itu seharusnya tidak terlalu gila, kan? Dengan kebingungan yang mendalam, Chen Luo meninggalkan Gunung Sekte dan tiba di Kota Batu. Dia menemukan klan yang bergegas dari keluarga mereka. Saudara laki-laki. Di penginapan, Chen Liner, putri dari keluarga Chen, langsung berkata kaget saat melihat kakaknya. Adik kecil, aku minta maaf. Saya tidak dapat menjemput Anda karena saya memiliki misi sebelumnya, jadi Anda menemui bahaya, kata Chen Luo. Namun, ada baiknya kamu baik-baik saja. Ini semua berkat Tuan Muda Lin, kata Chen Liner. Mari kita bicara di dalam. Penjinak binatang dari Sekte Setan, Chen Luo, menarik saudara perempuannya ke dalam ruangan dan berkata, apakah Anda tahu asal-usul Tuan Muda Lin ini? Aku tidak yakin, tapi dia seharusnya bergabung dengan Sekte Iblis untuk Sungai Berlian dan mengevolusikan Dark Bilbis. Apalagi, dia seharusnya datang dari tempat lain. Kalau tidak, dia tidak akan tahu sedikit tentang Barat, kata Chen Liner. Saudaraku, dia sangat kuat dan bahkan menyelamatkan kita. Seharusnya tidak ada salahnya berteman dengannya. Chen Luo berpikir keras dan berkata, meskipun begitu, kamu juga mengatakan bahwa dia sangat kuat. Setelah memasuki Sekte Iblis, dia mungkin akan segera menjadi murid Sekte Dalam. Dengan intensitas persaingan di Sekte Iblis, saya khawatir dia masih memiliki konflik kepentingan dengan saya dalam penilaian kemajuan di masa depan. Untungnya, aku tidak membutuhkan air Sungai Berlian untuk tujuannya datang ke Sekte Iblis lagi. Anda tidak akan dapat menggunakannya dalam jangka pendek. Saya dapat membantunya dalam hal ini dan membalas kebaikannya. Ya, Chen Liner mengangguk. Chen Luo mengangguk di permukaan, tetapi dia menghitung di dalam hatinya. Dia tidak membutuhkan Diamond River Water. Murid elit Sekte Dalam lainnya perlu membantu Si Yu dan menyebabkan konflik antara Si Yu dan murid Sekte Dalam lainnya. Dengan kekuatan Si Yu, dia mungkin bisa membantunya membersihkan sejumlah besar pesaing. Dengan cara ini, kerugiannya tidak terlalu besar. Memikirkan hal ini, dia berkata, kalau begitu aku akan mengunjungi Tuan Muda Lin itu. Sesaat kemudian, Si Yu, yang sedang bermeditasi di penginapan, membuka pintu. Dia melihat bakat muda ini dengan aura yang luar biasa, dan ekspresinya tidak berubah. Pihak lain tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lin, saya Chen Luo, murid Sekte Dalam dari Sekte Iblis, kakak laki-laki Chen Liner. Terima kasih, Tuan Muda Lin, karena telah menyelamatkan hidupku. Bukan apa-apa, kata Si Yu. Tidak, nikmat ini sangat besar. Saya sangat berterima kasih, ujarnya. Saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa Tuan Muda Lin juga ingin bergabung dengan Sekte Iblis demi Sungai Berlian. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Saya juga salah satu penguji untuk penilaian masuk Sekte Iblis ini. Bisakah saya mengambil kebebasan untuk bertanya tentang kekuatan Anda, Tuan Muda Lin? Si Yu memberi isyarat agar pihak lain masuk dan duduk. Pada saat yang sama, dia berkata, saya adalah Beastamer level 4. Saya mengontrak 2 hewan peliharaan. Salah satunya adalah ras raja, peringkat komandan Earth Dragon, dan yang lainnya adalah ras Transcendent, peringkat komandan Dark Bilbis. Anda harus tahu tentang mereka. Earth Dragon, Chen Luo tersenyum dan berkata, kekuatan Brother Lin memang luar biasa. Bahkan di antara murid Sekte Dalam, tidak banyak orang yang memiliki hewan peliharaan ras raja. Petik 2. Sekte Iblis dibagi menjadi murid pelayan, murid eksternal, murid dalam, dan murid inti. Para murid pelayan pada dasarnya adalah semua magang Beastamer. Murid sekte luar semuanya adalah Beastamers yang mengontrak hewan peliharaan Transcendent, sedangkan murid sekte dalam adalah Beastamers yang mengontrak hewan peliharaan tingkat komandan. Adapun murid inti, mereka telah melangkah ke domain raja. Mengontrak hewan peliharaan spesies raja tidak berbeda dengan melangkah ke level inti sekte. Namun, situasi Sekte Iblis relatif istimewa. Orang-orang baru yang direkrut setiap bulan pada dasarnya adalah semua murid pelayan. Dengan kekuatanmu, Saudara Lin, secara alami tidak mungkin bagimu untuk menjadi murid pelayan. Namun, otoritas saya tidak cukup bagi Saudara Lin untuk langsung memasuki Sekte Dalam. Paling-paling,
saya bisa membiarkan Anda memasuki puncak luar seperti saya. Jika Anda ingin memasuki sekte dalam, saya khawatir Anda harus berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam sendiri, Bro Terlin. Tidak apa-apa, selama aku bisa memasuki sekte iblis, kata si Yu acuh tak acuh. Lalu mengapa aku tidak mengatur agar kakak Lin dan adik perempuan memasuki puncak rumput roh bersama? Meski akan ada lebih banyak misi untuk merawat tanaman spiritual, saya bisa mendapatkan 2 kristal energi tambahan setiap bulan. Tidak perlu. Atur saja agar saya pergi ke tempat di mana saya dapat dengan cepat maju melalui pertempuran, kata si Yu. Chen Luo tersenyum pahit dan berkata, itu benar. Kalau begitu mari kita bicara tentang puncak pedang iblis. Persaingan di sini adalah yang paling kejam, tetapi dengan kekuatan Bro Terlin, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapinya. Ngomong-ngomong, sebelum mengatur agar saudara Lin memasuki sekte iblis, saya akan memberitahu Anda tentang situasi sekte iblis terlebih dahulu. Adik perempuan sepertinya mengatakan bahwa kamu tidak tahu banyak tentang sekte iblis. Baiklah, si Yu mengangguk. Berbicara tentang sekte iblis, bisa dikatakan tempat yang bagus untuk meningkatkan kekuatan. Setelah memasuki sekte luar dan menjadi murid sekte luar, Anda dapat pergi ke paviliun pedang untuk memilih manual keterampilan dan mengajarkannya kepada hewan peliharaan. Ada keterampilan tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Ada total 300 skill tipe pedang. Itu bisa dikatakan sebagai tempat penting di sekte. Tentu saja, aku hanya bisa memilih satu di awal. Sangat banyak. Si Yu terkejut. 300 keterampilan pedang. Bahkan Dong Huang tidak punya banyak. Jika dia mengajarkan semuanya kepada Citong dan menggabungkannya menjadi skill, betapa hebatnya itu. Tentu saja, jika kamu ingin mempelajari keterampilan baru ini, kamu juga memerlukan sejumlah sumber daya untuk membantu atau melatih di tempat khusus. Namun, sumber daya dan tempat khusus ini pada dasarnya dapat ditukar langsung di sekte. Adapun apa yang akan digunakan untuk bertukar, uang, sumber daya, semuanya baik-baik saja. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kami akan bertaruh. Di Sekte Setan, kami mendukung taruhan pribadi. Ada juga uji coba pertempuran yang didirikan oleh para pejabat. Selama kita memiliki kekuatan, semuanya baik-baik saja. Si Yu mengungkapkan pemahamannya. Meskipun siapapun bisa mendapatkan keterampilan pedang secara gratis, jika dia ingin mempelajarinya, dia tetap harus bergantung pada sekte tersebut. Adapun cara mendapatkan sumber daya dari sekte tersebut, dia akan membelinya. Itu semua tipuan. Namun, itu hanya saling menguntungkan. Sekte harus mempertahankan operasinya. Dan jika murid sekte luar ingin maju ke sekte dalam, secara umum, mereka perlu memiliki hewan peliharaan tingkat komandan dan lulus penilaian sesepuh. Setelah memasuki sekte dalam, ada banyak manfaat. Setiap bulan, mereka memiliki kesempatan untuk memasuki dunia mistik sekte dan memahami perlawanan pedang Dao dari para senior di sekte tersebut. Namun, hanya dengan memelihara hewan peliharaan tingkat raja dan menjadi murid inti dari sekte tersebut, Anda dapat benar-benar memasuki sekte iblis. Pada saat itu, Anda tidak hanya dapat memilih salah satu dari 6 keterampilan pedang super yang diwariskan di sekte iblis untuk diajarkan kepada hewan peliharaan Anda, tetapi Anda juga memiliki kesempatan untuk mewakili sekte iblis dalam ujian pedang tahunan. Si Yu sedikit terkejut. Dia membutuhkan hewan peliharaan tingkat raja untuk mewakili sekte iblis untuk berpartisipasi dalam ujian pedang. Dari kelihatannya, dia harus bergegas dan menaikkan Bistaming Space kedua ke level 5 sebelum membiarkan Little Ji dan Daki menerobos. Menurut pendapat Si Yu, ini tidak sulit. Dia bisa mencapainya dengan cepat. Adapun Diamond River Water yang kamu inginkan, Bro Terlin, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkannya setelah memasuki sekte dalam. Anda harus bersaing dengan sekelompok murid sekte dalam. Ini sangat kejam. Banyak orang tua yang jelas dapat dipromosikan menjadi murid inti akan tinggal di sekte dalam untuk air sungai berlian. Saat itu, saya menghabiskan banyak upaya untuk menyuap beberapa lawan yang kuat dan membuat mereka menyerah dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya ini, kata Chen Luo. Jadi begitu. Setelah Si Yu memperoleh informasi ini, dia mengangguk. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk memasuki sekte luar dan berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam. Namun, dia ingin melihat paviliun pedang sekte iblis yang menurut Chen Luo bisa dimasuki murid sekte luar terlebih dahulu. Lagi pula, setelah datang ke bangsa kuno pedang surgawi,
Si Yu masih punya ide. Dia ingin mengasuh tiruan Daki, Little Ji, dan Chitong. Mereka masih memiliki sedikit keterampilan. Di bangsa kuno pedang surgawi ini, ada banyak keterampilan tipe pedang. Si Yu merasa bahwa dia bisa meniru mereka dengan kejam. Dia tidak datang dengan sia-sia kali ini. Pertama, dia akan menemukan 100 keterampilan pedangnya untuk mengajari tiruan Chitong sebelum menggabungkannya. Singkatnya, bebek ini dan Little Ji bekerja untuk Chitong. Tentu saja, jika ada skill yang cocok, mereka juga bisa mempelajarinya. Kalau begitu selamat memasuki Sekte Iblis, Saudara Lin, Chen Luo menatap Si Yu dan tersenyum. Si Yu juga menatapnya dan tersenyum. Namun, senyuman ini langsung membuat jantung Chen Luo berdetak kencang saat dia menelan ludahnya. Orang ini sepertinya punya pikiran lain. Si Yu melihat pihak lain dan merasakan pikiran tersembunyi pihak lain dengan telepati. Namun, itu tidak masalah. Dia hanya sosok kecil. Tidak perlu menunggu sampai hari perekrutan murid. Keesokan harinya, Si Yu diatur oleh Chen Luo ke apa yang disebut puncak pedang iblis terlebih dahulu dan memperoleh token murid sekte luar dan halaman satu lantai. Halaman berlantai satu ini terletak di tengah tumpukan halaman. Itu terlihat sangat ramai. Chen Luo, yang memimpin Si Yu, berkata dengan malu, "Kakak Lin, maafkan aku. Aku hanya bisa menyusahkanmu dulu. Saya sudah menghubungi sesepuh sekte dalam yang saya kenal. Dalam beberapa hari, Anda seharusnya dapat berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam. Setelah maju ke sekte dalam, tempat tinggalku akan jauh lebih mewah." Tidak apa-apa. Terima kasih, Saudara Chen. Dalam keadaan ini, aku adalah murid sekte luar dari Sekte Iblis, bukan? Si Yu mengambil token itu dan melihat token logam berbentuk pedang dengan namanya terukir di atasnya. Dengan kata lain, aku bisa pergi ke paviliun pedang untuk menukar skill pedang sekarang, kan? Memang begitu, tapi aku masih memiliki quest selanjutnya, jadi aku mungkin tidak bisa menemani Brother Lin. Aku akan pergi sendiri, kata Si Yu. Dia dan Chen Luo berbasa-basi sebelum melihat kediaman baru mereka dan menggelengkan kepalanya. Negara-negara totem ini benar-benar terbelakang. Ketujuh negara itu lebih baik. Modernisasi lebih baik. Di asrama Universitas Tujuh Negara, setidaknya ada televisi, AC, dan lemari es. Tidak ada apa-apa di sini. Itu konyol. Bagaimana tepatnya para penjinak binatang dari negara totem bertahan dalam lingkungan seperti itu? Jika bukan karena fakta bahwa ada ratusan keterampilan pedang yang bisa dia pelajari secara diam-diam selanjutnya, Si Yu pasti akan bosan tinggal selama beberapa hari. Bab, rencana 1010 tidak dapat mengikuti perubahan. Si Yu tiba. Setelah berkemas, dia berjalan berkeliling. Puncak gunung ini sangat besar, dan ada segala macam fasilitas di dalamnya. Dikatakan bahwa ada ribuan Beastamers di satu puncak gunung. Begitu banyak orang juga menyebabkan Si Yu berjalan keluar. Ketika semua orang melihat wajah barunya, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Setiap orang hanya memiliki wajah yang lurus dan sibuk dengan barang-barang mereka sendiri. Mengambil kristal energi, Si Yu pergi ke kantin untuk melihatnya. Setelah berhasil menyelesaikan pemikiran untuk tidak datang lagi, tujuannya adalah untuk mencapai paviliun pedang Sekte Iblis. Dia menunjukkan token murid sekte luar kepada tetua penjaga paviliun yang seperti penjaga pintu, tetapi pihak lain benar-benar memasukkan Si Yu tanpa reaksi apapun. Kelonggaran membuat Si Yu terdiam. Namun, ketika Si Yu memasuki paviliun, seorang pemuda berbaju hijau menyambutnya sambil tersenyum dan berkata, "Kakak senior, Anda ingin memilih manual keterampilan. Apakah ini pertama kalinya kamu di sini, atau apakah kamu bertukar poin kontribusi?" "Ini pertama kalinya," kata Si Yu sambil memandangnya. "Baiklah, beri aku token murid. Saya akan mendaftar. Saya dapat menerima keterampilan apapun pertama kali, tetapi lain kali, saya harus menggunakan poin kontribusi." Si Yu menyerahkan token itu. Pria muda berbaju hijau mengambil token dan berkata, "Kakak senior, keterampilan stats apa yang kamu butuhkan? Apa persyaratan Anda untuk level? Aku akan mengantarmu." "Aku akan memeriksanya sendiri," kata Si Yu. "Tidak masalah. Kakak senior, silakan lanjutkan." "Saya akan mendaftar," kata pihak lain sambil tersenyum. Kemudian, dia pergi, meninggalkan Si Yu sendirian untuk masuk. Manual keterampilan ini, semuanya disimpan dalam tabung bambu,
mereka ditempatkan di lemari pajangan. Di bawah bagian dalam adalah nama, statistik, level, dan perkenalan mereka. Pedang penekan angin, keterampilan elemen angin tingkat rendah, itu bisa membuat bilah angin untuk menyerang. Itu cocok untuk dipelajari hewan peliharaan elemen angin. Nak, ini juga keterampilan pedang. Bukankah bilah angin ini? Apakah dia berpikir bahwa dia tidak akan mengenalinya jika dia mengubah namanya? Bilah daun, keterampilan elemen kayu tingkat rendah, itu bisa mempertajam tanaman dan menebas. Itu cocok untuk dipelajari oleh hewan peliharaan tipe tanaman. Bukankah ini skill tingkat rendah elemen kayu, tanaman meresap? Mereka semua telah mengubah nama belakang mereka, bukan? Siyu awalnya memiliki banyak antisipasi untuk apa yang disebut ratusan keterampilan pedang dari Sekte Iblis, tetapi saat dia masuk dan melihat manual keterampilan terluar, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan lebih dalam. Keterampilan hewan peliharaan di luar bisa dikatakan tidak ada nilainya sama sekali. Dia bahkan tidak perlu datang ke sini. Indeks ketiganya telah mencatat metode pembelajaran, dan kehidupan transenden di pinggir jalan memiliki banyak dari mereka yang telah menguasai keterampilan ini. Siyu langsung melintasi area intermediate skill dan tiba di area advanced skill. Baru pada saat itulah dia melihat beberapa keterampilan yang layak. Misalnya, pedang gelombang, skill elemen air tingkat tinggi. Itu bisa melepaskan tebasan yang mengandung kekuatan gelombang. Saat diolah dengan sempurna, tebasan bisa mengandung 9 dampak energi. Itu cocok untuk dipelajari oleh hewan peliharaan elemen air, dan kesulitan belajarnya tinggi. Sunlight Slash, skill elemen cahaya tingkat tinggi. Itu bisa mengakumulasi energi cahaya matahari dan membentuk tebasan cahaya. Kecepatannya sangat cepat. Pedang super berat, skill elemen tanah tingkat tinggi. Itu bisa membuat bilah batu yang mengandung gravitasi. Berat bilah batu dikendalikan oleh pengguna. Kakak senior, mengapa kamu di sini? Kesulitan mempelajari keterampilan tingkat tinggi terlalu tinggi. Lebih baik bagi Anda untuk memilih keterampilan tingkat menengah untuk pertama kalinya. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau itu berlari dan berkata kepada Siyu. Tidak apa-apa, aku ingin yang ini. Siyu tidak menyangka Sekte Iblis ini begitu murah hati. Seorang murid sekte luar biasa memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan tingkat tinggi. Apakah dia tidak takut seseorang akan kabur dengan manual? Yah, memang tidak perlu keterampilan tingkat tinggi. Selain itu, keterampilan pedang spasial tingkat tinggi pasti tidak akan ditempatkan di sini. Pada akhirnya, Siyu dengan santai memilih pedang super berat untuk Little Ji, terutama karena skill ini tidak tercatat dalam indeks kultivasi Dong Huang. Selain itu, setelah menyatu dengan fosil Earth Divine Dragon, Little Ji harus membangkitkan kekuatan gravitasi dan lava. Itu bisa dianggap telah meletakkan fondasi terlebih dahulu. Baiklah, pemuda berjubah hijau itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengembalikan token ke Siyu, dia berkata, kakak senior, ingat aturan sekte. Jika dia ingin mengajarkan pedang super berat, pertama-tama, dia harus menjalani pelatihan khusus di lingkungan gravitasi. Kedua, dia perlu menggunakan Super Heavy Rock sebagai makanan utama dan Sword Rock sebagai senjata untuk latihan khusus. Ketiga hal ini dapat ditemukan di sekte tersebut, tetapi untuk kembali ke esensinya membutuhkan uang. Tentu saja, di bangsa kuno pedang surgawi, mata uang keras masih harus berupa kristal energi. Siyu secara alami memiliki kristal energi sebanyak yang dia inginkan. Selanjutnya, Siyu untuk sementara tinggal dengan identitas palsu ini, tetapi dia tidak akan tinggal dengan patuh. Di permukaan, dia kadang-kadang muncul, tetapi di belakang punggungnya, dengan bantuan bugi, dia mereplikasi keterampilan di mana-mana. Di area ini, Beastamers sering bertarung. Begitu mereka bertarung, mereka akan menggunakan keterampilan. Dan dengan kekuatan Siyu dan bugi, sangat mudah menyentuh hewan peliharaan mereka tanpa ada yang menyadarinya. Pada hari dia tiba, Siyu menyalin skill tingkat tinggi yang sangat langka, Sword Heart, dari murid sekte dalam dari Sekte Iblis. Ini sama dengan perlawanan pedang Dao Qitong. Itu juga keterampilan bakat pedang Dao. Siyu menyukai keterampilan pasif ini yang dapat melapiskan pemahaman bakat. Malam itu, karena dia merasa lingkungan halaman terlalu buruk, Siyu meninggalkan bugi untuk berjaga dan kembali ke ruang reruntuhan untuk tinggal. Dia bersiap untuk mengajari Qitong hati pedang. Mimi, Qitong, dalam bentuk roh pedang, terbang dengan gembira.
Sangat senang bahwa itu memiliki keterampilan baru. Biarkan aku berpikir. Saat hati pedang mencapai level maksimum, skill apa yang akan menyatu dengannya? Siyu menyentuh dagunya dan berpikir.